Hai siswa-siswi Kristen semuanya. Mari kita belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina di channel Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan membahas pelajaran 9 untuk kelas 2, rukun di sekolah. Yuk kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan membaca 4 bahan Alkitab sekaligus. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membaca dari Matius 5 ayat 9, kemudian Markus 9 ayat 50, itu ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kemudian ayat yang keempat adalah 1 Timotius 2 ayat 2, yang bunyinya adalah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di dalam pengantar untuk pembelajaran di kali ini tentang rukun di sekolah. Di sekolah aku punya banyak teman, walaupun kami berbeda, tapi aku bersedia rukun dengan mereka semua. Firman Tuhan menyuruh kita sebagai anak-anaknya untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Alangkah senangnya bila di sekolah tercipta hidup rukun walaupun ada perbedaan warna kulit, suku, dan agama. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kerukunan dengan saling menghargai dan saling menolong. Tuhan Yesus merindukan semuanya indah dan teratur seperti pada awalnya seluruh bumi diciptakan baik adanya. Reno berkata, jika bel sudah berbunyi, tanda masuk kelas dimulai. Saya dan teman-teman masuk dengan teratur dan rapi, duduk, berdoa, dan mulai belajar. Nah anak-anak, ceritakanlah apakah kamu juga melakukan hal yang sama di sekolahmu untuk hidup dalam kerukunan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Paling menyenangkan bukan jikalau ibu guru bercerita, kemudian anak-anak duduk berkeliling sambil menyimak cerita Alkitab dari ibu guru. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Kegiatan apakah yang menunjukkan hidup rukun di sekolah, baik dengan guru dan teman sekelas? Untuk menjawabnya, kalian gambar wajah tersenyum bila menyenangkan, kemudian gambar juga wajah sedih bila tidak menyenangkan. Kerjakan di buku tugasmu. Selanjutnya, anak-anak, sebagai orang beriman, semua anak Kristen harus hidup rukun dan damai dengan semua teman di sekolah. Maka dari itu, kita harus menjadi pembawa damai.
Seperti tugas berikut ini, warnailah gambar di bawah ini dan berjanjilah untuk menjadi pembawa damai sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana menjadi pembawa damai menurut kamu? Mari kita gambar wajah tersenyum bila kamu sudah melakukan. Kemudian gambar wajah cemberut atau sedih bila kamu belum melakukan tugas-tugas berikut ini. Seperti ini contohnya. Kita lihat ya. Di dalam kotak ada tulisan rajin belajar. Kemudian sabar menunggu saat istirahat. Kemudian mau mendengar teman berbicara. Kemudian ramah terhadap teman sekolah. Nah, bila sudah melakukan, kalian gambar wajah tersenyum ya. Kemudian sebaliknya bila belum melakukan, kalian gambar wajah sedih. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, yang lainnya kalian kerjakan sendiri ya di buku tugasmu. Anak-anak, di setiap sekolah selalu ada aturan agar dapat hidup rukun dengan teman dan semua warga sekolah. Ada aturan yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Kali ini sebutkanlah aturan yang ada di sekolahmu. Silakan tulis nama sekolahmu, misalnya SDN Kelapa Nunggal 01. Kemudian buatlah tanda checklist pada kolom tugas di bawah ini. Checklist pada kolom ya atau tidak sesuai dengan yang kamu pilih. Misalnya, Ibu berikan satu contoh ya. Ikut memelihara keamanan di kelas. Nah, kamu checklist peraturan ini ada tidak di sekolahmu? Ya atau tidak? Pilih salah satu, di checklist ya. Ayo jujur, nomor berapa saja yang pernah kamu langgar? Atau yang tidak ada di sekolahmu? Di sekolah tentu kamu mempunyai banyak teman. Apakah kamu telah hidup rukun dengan temanmu? Tugas kali ini, warnailah bintang bila selalu melakukan. Atau warnailah bintang di dalam lingkaran bila kadang-kadang melakukannya. Atau bisa juga kalian warnai lingkaran kosong bila belum melakukan tugas-tugas berikut ini. Contohnya nomor 1, menasehati teman agar memberikan persembahan. Nah, kalau kamu sudah melakukan, kamu warnain yang bintang. Tapi kalau kamu belum melakukan atau masih kadang-kadang, boleh pilih antara lingkaran atau bintang yang dilingkari. Diwarnai ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita di hari ini telah selesai. Untuk itu, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, untuk menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke.